Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres Panitia Seleksi Pimpinan KPK dan mengumumkan 9 nama panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024 hingga 2029. Presiden Joko Widodo menetapkan Kepala BPKP Yusuf Ateh sebagai Ketua Panitia Pansel KPK tahun 2024-2029 dan Arif Satria sebagai Wakil Ketua, serta 7 nama lainnya sebagai anggota Pansel. 9 nama Pansel KPK yang telah ditunjuk Jokowi nantinya bertugas mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewas KPK, melakukan pendaftaran, mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK dan Dewas KPK. Pendaftaran calon pimpinan KPK dan Dewas KPK mulai dibuka pada 26 Juni hingga 15 Juli 2024 mendatang. Sedangkan untuk pengumuman syarat dan teknis pendaftaran disampaikan dari tanggal 4 hingga 25 Juni. Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Informasi lainnya adalah bahwa panitia seleksi nanti tentu saja akan mengundang seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029. Pendaftaran calon KPK dan Dewas KPK dimulai pada 26 Juni 2024. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo berharap meminta para panitia seleksi KPK untuk bersikap proaktif saat penerimaan calon ketua KPK maupun Dewas nanti. Ia meminta Pansel kali ini tidak mengulang kesalahan Pansel yang lalu dan berani untuk mencoret calon pimpinan KPK yang bermasalah. Pansel kali ini berani untuk mencoret calon pimpinan yang bermasalah, bahkan dari awal ketika proses pendaftaran dan seleksi administratif. Oleh karena itulah maka kita berharap Pansel pimpinan KPK benar-benar melihat dari sisi rekam jejak, bukan sekedar hanya dari sisi administratif. Termasuk juga harus melihat sejauh mana kualitas pimpinan KPK ke depannya. 9 orang yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai panitia seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2024 hingga 2029. Kita lihat ada siapa saja. Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketua dan juga merangkap anggota Pansel, yang merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan. Dan Rektor IPB, Saudara, sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota Pansel. Ia adalah Arif Satria. Lalu kita lihat siapa saja anggota dari Pansel ini. 7 orang lainnya. Kita lihat nama-namanya, Saudara. Ada Ivan Yustiananda, kita tahu ya sebagai Kepala PPATK. Serta yang kedua ada Nawal Nelly, komisaris dari PLN. Juga ada Ahmad Erani Yustika, Kepala dari Sekretariat Wapres, dan Ambek Paramarta, Kepala Badan Strategis Kebijakan Kemkumham. Dan juga ada Elwi Daniel, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Reski Sriwibowo, Deputi Direktur Ex Transparency International. Dan yang terakhir ada nama Taufik Rahman, dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Itulah ke-9 nama yang nantinya akan memilih siapa yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK dan Dewas KPK. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Pak Firly.
Pertama kali dalam sejarah sejak berdirinya KPK tahun 2002, ketuanya menjadi tersangka kasus suap hingga gratifikasi. Penetapan tersangka Firly yang terpilih sebagai Ketua KPK tahun 2019 ini bukan hal yang mudah. Buka-bukaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementan inilah yang menjadi awal terungkapnya tindakan Firly yang menerima suap dan gratifikasi dari SYL. Dari pemeriksaan sejumlah saksi dan temuan barang bukti, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi atas Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah jadi tersangka sejak November 2023, hingga kini Firly belum ditahan. Sebelum Firly, skandal perilaku etik pimpinan KPK melibatkan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Lili menjalani sidang etik Dewan Pengawas KPK pada 11 Juli 2022 atas laporan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sebagai pimpinan KPK. Dari hasil temuan Dewas, Lili terbukti meminta fasilitas akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP 2022 di Mandalika dari salah satu BUMN. Namun di tengah sidang etik, Lili mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung. Usai Lili, sang pengganti Johanis Tanak juga sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik menemui salah seorang tersangka di KPK. Selain menemui tersangka, Tanak juga diperiksa Dewas karena terlibat komunikasi dengan pejabat ESDM. Namun hasil sidang etik pada 21 September 2023, Dewas KPK menyatakan Tanak tak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Kekacauan integritas pimpinan KPK di bawah Firly diakui mantan Ketua KPK Agus Raharjo sebagai buah dari revisi Undang-Undang KPK. Agus bahkan tegas, Presidenlah yang harus bertanggung jawab dari kerusakan di dalam KPK. Anda mungkin ingat yang namanya terjadi revisi Undang-Undang KPK. Saya tadi bilang mestinya yang direvisi itu Undang-Undang Tipikor. Oke, jadi kalau lolosnya orang-orang yang tidak berintegritas bisa masuk jadi pimpinan KPK, itu tanggung jawab siapa? Ya yang harus bertanggung jawab, apalagi sekarang eksekutif aparatus ya Presiden. Kemudian yang level berikutnya ya Pansel. Bahwa itu ada tekanan politik di kiri kanan yang kemudian memaksa mereka menerima itu ya salah satu yang harus menjadi saringan mereka sebetulnya. Kini 9 nama panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sudah dipilih Presiden. Publik menunggu itikat baik pemerintah untuk memilih pemimpin KPK yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Masihkah publik dapat berharap pada KPK sebagai lembaga anti rasuah yang konsisten dan independen memberantas korupsi di tanah air? Pansel KPK sebagai bagian dari proses menentukan pimpinan KPK dinilai memiliki urgensi penting untuk pembenahan KPK dalam kondisi kinerjanya yang dianggap menurun. Benarkah siapa yang mengisi pansel KPK akan menjadi cermin pada siapa yang akan menjadi pimpinan KPK kelak? Lalu apakah 9 nama pansel KPK yang dipilih Presiden Jokowi mampu menyeleksi pimpinan KPK yang berintegritas dan memahami kondisi untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih? Kita akan bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana dan juga PLH Deputi Kepala Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat petang, saat ini baru bergabung Mas Kurnia dan kita masih menunggu Bang Ngabalin untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Kurnia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, Mas Kurnia, ada 9 nama yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Anda optimis dengan ke-9 nama ini? Ada dua hal penting terkait dengan pembentukan pansel ini, Mbak Cynthia. Yang pertama dari aspek waktu. Kalau kita merujuk tahun 2019 yang lalu, Presiden sudah membentuk pansel pimpinan itu sejak pertengahan Mei. Namun tahun 2024 molor dan lambat hingga baru diumumkan pada tanggal 30 Mei. Tentu ini berdampak pada rentang waktu pencarian, berdampak pada bagaimana masyarakat bisa berkontribusi aktif. Sedangkan mereka tahun 2024 tidak hanya mencari 5 pimpinan, namun mereka juga harus mencari 5 orang anggota Dewan Pengawas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi komposisi pansel. Mbak Cynthia, kalau diperhatikan, pansel bentukan Pak Jokowi ini didominasi oleh pemerintah. Perwakilan pemerintah 5 orang, sedangkan perwakilan masyarakat hanya 4 orang. Tentu ini menjadi krusial, Mbak Cynthia, sebab ini kondisi KPK hari ini bukan kondisi yang normal. Tadi paket berita Kompas TV sudah menjelaskan betapa bobroknya integritas dan kinerja KPK 5 tahun terakhir. Maka dari itu, dari pansel ini kita harusnya bisa berharap dapat lebih banyak diisi oleh figur-figur yang independen, bukan justru dari pemerintah. Masyarakat tentu timbul sakwa sangka, apakah pemerintah ingin cawe-cawe sehingga didominasi oleh pemerintah di dalam komposisi pansel tersebut. Oke, Demikian. jika tadi Anda sebut komposisinya ini didominasi oleh nama-nama perwakilan dari pemerintah, ada 5 diantaranya. Apakah ini artinya, karena kita tahu pansel ini dalam tanda kutip akan mencerminkan siapa nanti yang akan menjadi pimpinan KPK. Anda pesimis terhadap pilihan-pilihan mereka? Ya, tidak hanya mencerminkan bagaimana pimpinan KPK mendatang. Dari sini kita bisa melihat visi Pak Jokowi melihat perbaikan KPK ke depan. Tugas mereka tidak mudah. Kalau kita cermati tadi ada problem integritas. Maka dari itu yang harus menjadi pekerjaan rumah pansel ke depan, misalnya yang pertama, mereka harus bisa belajar dari keburukan pansel 2019 terkait dengan sikap akomodatif terhadap kritik masyarakat. Tadi Pak Yusuf Ateh di dalam video Kompas TV sudah mengatakan, tujuan pansel bergerak mencari pimpinan KPK salah satunya adalah untuk meminta tanggapan masyarakat. Maka dari itu ketika masyarakat memberikan tanggapan harusnya diakomodir, dipertimbangkan. Tahun 2019 yang lalu sebagai contoh konkret, kami sudah menyoroti sosok Firly Bahuri karena sebelumnya banyak persoalan bahkan sudah melanggar kode etik. Ternyata tetap diloloskan ke meja presiden dan presiden juga terus meneruskan namanya ke DPR. Bahkan terpilih menjadi ketua KPK. Ternyata dugaan masyarakat terbukti yang bersangkutan saat ini menjadi tersangka korupsi. Selain dari itu, pansel harus aktif dalam mencari kandidat. Saat ini untuk meminta seseorang mendaftar di KPK bukan persoalan yang mudah. Banyak pihak itu Lalu apa dong yang Anda baca terhadap visi Presiden Jokowi terhadap kinerja dari KPK mendatang? Iya, kalau kita lihat dari komposisinya tentu kita pesimis karena didominasi oleh pemerintah. Oke, Harus ditahan yang sampai saya di situ karena kita masih akan menunggu Bang Abalin untuk bergabung bersama Dialog di Kompas Petang. Tapi sebelumnya, Saudara, ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang tidak mempersoalkan nama pansel Capim KPK yang dipilih Jokowi. DPR menanti kerja pansel untuk menyaring nama-nama terbaik. Terang tidak kenal satu demi satu orang-orang tersebut, tapi saya juga tidak punya catatan ya bahwa orang-orang tersebut tidak pantas untuk masuk di pansel. Jadi dari manapun latar belakang orang tersebut, yang lebih baik kita tunggu saja kerja mereka ya, dan toh mereka juga menyatakan siap menerima masukan dari masyarakat. Semoga hasil kerja mereka maksimal sehingga kami di Komisi 3 ketika membahasnya kelak sudah banyak calon-calon yang berkualitas. Mas Kurnia, jika Anda pesimis terhadap visi Presiden Joko Widodo, lalu bagaimana dengan nasib lembaga anti rasuah ini yang memang menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat agar korupsi ini bisa diberantas secara menyeluruh? Ya, maka dari itu kami memberikan sejumlah catatan atau pekerjaan rumah untuk pansel KPK belajar dari tahun 2019 yang lalu. Misalnya,
pansel harus mengedepankan nilai integritas. Apa contoh konkretnya? Ketika penyelenggara negara, baik aktif maupun sebelumnya adalah pejabat publik ingin mendaftar sebagai calon pimpinan atau calon dewan pengawas, maka kepatuhan LHKPN harus menjadi syarat administrasi. Tatkala mereka tidak patuh, baik terlambat atau tidak melapor, orang itu harus digugurkan. Karena kita sedang mencari punggawa-punggawa pemimpin KPK mendatang yang menjunjung tinggi nilai integritas. Itu satu. Kemudian, dalam aspek rekam jejak, tentu kita tidak hanya berbicara rekam jejak hukum, namun juga rekam jejak etik. Harus benar-benar diperhatikan pansel ke depan, karena lagi-lagi belajar dari tahun 2019 yang lalu, banyak sekali aspek integritas dan rekam jejak yang mereka abaikan. Selain itu juga aspek transparan dan akuntabel itu harus benar-benar dipegang oleh pansel pimpinan dan dewas sekarang. Mas Kurnia, dari 9 nama yang saat ini sudah masuk sebagai pansel KPK, menurut Anda siapa yang paling berintegritas? Ya, saya tidak bisa berbicara satu persatu, namun saya menyoroti secara menyeluruh dalam aspek komposisi di mana didominasi oleh pemerintah. Masyarakat sebenarnya dapat dengan mudah untuk melacak bagaimana rekam jejak mereka dalam konteks pemberantasan korupsi. Namun yang jelas ada beberapa nama yang ICW lihat sepertinya jarang berbicara tentang isu pemberantasan korupsi. Oke. Baik, sudah bergabung bersama kami Bang Ali Mohtar Ngabalin, PLH Deputi Kepala Staf Presiden. Bang Ngabalin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Ngabalin, tadi ICW menyebut komposisinya didominasi oleh pemerintah, 5 orang diantaranya, 4 dari perwakilan masyarakat. Dan ICW melihat ada sedikit pesimis terhadap perbaikan di tubuh KPK melalui pansel KPK ini. Apa yang Anda bisa respon? Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang pasti bahwa apa yang telah ditetapkan kemudian diputuskan oleh Presiden dalam mengangkat para pansel ini berdasarkan peraturan pemerintah, berdasarkan regulasi yang ada, memang prosesnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena memang pada waktu menetapkan calon pansel ini juga tidak serta-merta kemudian diputuskan oleh Presiden, tetapi ini juga memang dari hasil konsultasi, bicara, ngobrol dengan banyak pihak yang tentu saja ini bukan untuk pertama kali bagi pemerintah, bagi Presiden dalam menetapkan hal-hal seperti begini. Jadi saya kira tentu saja pesimis iya, bahwa khawatir iya, tetapi kan Presiden juga dan pemerintah akan memberikan yang terbaik terkait dengan apa-apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya adalah menetapkan calon pansel ini. Tapi Bang Ngabalin, dari 9 nama ini, apa sih dasar utama Presiden memilih ke-9 nama ini, dan apa yang menjadi dasarnya pula komposisinya 5 dari perwakilan pemerintah? Ya, tentu saja bahwa bagi Presiden, seperti yang saya selalu sebutkan, bahwa untuk dan atas nama negara, pemerintah dalam melakukan rekrutmen ya terkait dengan komposisi ini kan seperti tadi saya bilang bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak ya, termasuk menghubungi tokoh-tokoh masyarakat sipil yang menjadi pansel ya, tetapi keputusannya juga kan kembali kepada masing-masing. Begitu juga ya saya juga ingin menyampaikan bahwa komitmen pemerintah, komitmen Presiden untuk memilih pansel yang punya integritas, dia punya kapasitas dan juga profesional agar dapat berlangsung dengan baik dalam menetapkan panitia kerja yang baik dan menghasilkan para komisioner yang memiliki kompetensi dan menempatkan KPK itu menjadi satu lembaga yang kuat. Oke, Mas Kurnia, kalau tadi ya wajar saja, boleh saja pesimis, tapi nanti akan dijamin, maksudnya akan
usahakan sedemikian rupa untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi kalau dari harapan ICW, nama siapa sih yang paling diharapkan masuk di pansel KPK ini? Adakah dari ke-9 nama yang sudah dipilih? Ya, Mbak Cynthia, persis ucapan Bang Ngabalin itu juga disampaikan tahun 2019 yang lalu. Pemerintah komitmen mendukung KPK, menginginkan KPK yang kuat, berharap komisioner yang baik dan berintegritas. Namun masyarakat trauma dengan pernyataan-pernyataan itu. Sebab buruknya KPK hari ini justru salah satu sponsornya adalah pemerintah melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga memasukkan pimpinan-pimpinan KPK bermasalah. Jangan lupa Mbak Cynthia, 2 orang yang ditayangkan Kompas TV tadi melanggar kode etik, 1 Firly Bahuri, 2 Lili Pintauli itu dipilih oleh Pak Jokowi, dikirimkan namanya dari Pak Jokowi ke DPR. Maka dari itu harapannya memang itu tidak hanya lip service saja, apalagi. Jadi Anda menilainya bahwa komitmennya ini terbengkalai seperti itu? Singkat? Wajar. Oke, gimana Bang Ngabalin? Iya, Ada nama Bu Lili, urusannya Pak Firly? Urusannya boleh dong kalau begitu teman-teman apa ini? ICW. Organisasi apa? ICW. Indonesia Corruption Watch. Bikin surveinya, kemudian kasih tahu kepada rakyat Indonesia. Tapi Bang Ngabalin, ini kan nggak perlu survei, sudah diberitakan soal Bu Lili dan Pak Firly. Cynthia, kalau dia bilang bahwa masyarakat trauma, masyarakat mana? Masyarakat mana yang bilang itu trauma dengan KPK? Yang tadi si Kurnia bilang itu. Yang mana yang dia bilang? Kalau Firly yang dia sebut, udah. KPK itu lembaga negara, Anda usah bawa kepada urusan-urusan pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat mana yang dia maksud? Lembaga survei mana atau institusi mana yang dia pakai kemudian menyebutkan masyarakat? Lembaga survei indikator politik yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi. Bilang, bikin. Tahun ada, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK anjlok. Tidak pernah dia punya pikiran dan positive thinking terhadap kerja-kerja sebuah lembaga negara untuk kepentingan anti rasuah lembaga seperti ini. Kalau pemerintah untuk dan atas nama negara kemudian menempatkan tim pansel seperti ini, atau kalian yang dulu jadi panselnya, kasih tahu dari awal supaya bisa bikin dengan baik ini KPK-nya. Kalau untuk dan atas nama negara kemudian regulasinya menunjuk pemerintah, kemudian menunjuk panselnya, kalau orang semua bermasalah, terus yang mana yang kau bilang tidak bermasalah? Mas Kurnia, kalau dilihat dari skor indeks korupsi, berapa sih di angka kita Indonesia saat ini? Turun, stagnan, atau lebih baik? Memang apa yang saya sampaikan tadi, singkat saja, bisa saya pertanggungjawabkan. Indeks persepsi korupsi kita stagnan. Indeks persepsi korupsi kita anjlok 3 angka dari tahun 2019. Tatkala revisi Undang-Undang KPK dan Firly masuk ke KPK. Oke. Baik, kami tangkap sampai di situ, Mas Kurnia. Stagnan. Masyarakat percaya lagi sama KPK. Oke. Baik. Bang Ngabalin, bagaimana kalau dianggap stagnan? Apakah ke-9 nama ini mampu menghasilkan nama pimpinan yang lebih baik? Singkat saja. Ya, caranya begini. Sekarang kan ini sudah ditetapkan oleh Presiden untuk dan atas nama negara sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pikiran-pikiran apa yang terbaik dari ICW, pikiran-pikiran apa yang terbaik, segera siapkan dengan baik. Nanti kami juga bisa menyiapkan forum, kita kasih tahu kepada publik, biar publik juga bisa mengontrol. Oke, kapan itu forumnya, singkat saja? Terhadap pansel, bagaimana orang bisa bekerja? Itu loh perkaranya. Jadi kalau kita punya harapan terhadap KPK dengan baik lewat pansel ini, nanti akan menetapkan para komisioner yang baik Dewan Pengawas maupun KPK-nya sendiri dengan baik, maka kita harus membantu menyiapkan apa-apa. Baik, kami tangkap dan ditunggu tanggalnya untuk forum dibuka kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, PLH Deputi Kepala Staf Presiden sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah memberikan perspektifnya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.